Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi jamu majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir, yang berniat hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khasyian, karuniakan kepada kami hati yang selalu khusyuk kepadamu. Walisanan dzakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang mengubah hidup kami menjadi lebih baik, yang menjadikan umur yang tersisa ini istiqomah di jalanmu. Jadikan majlis ini mengantarkan kami husnul khotimah, mengantarkan kami jadi ahlul jannah. Lindungi dari niat yang salah ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan segala-galanya. Jadikan pertemuan ini membawa kebaikan bagi saudara-saudara kami. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin? Apakah Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan kita? Adakah yang tidak disaksikan oleh Allah? Adakah yang luput dari pengetahuan Allah? Adakah yang lepas dari kekuasaan Allah? Tidak ada. Tidak ada satupun yang berubah illa biiznillah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah. Kita tidak mungkin bertemu di sini kecuali Allah yang menghendaki. Mudah-mudahan selain diizinkan juga diridhoi oleh Allah. Karena Israel menyerbu Palestina juga dengan izin, tapi Allah tidak ridho. Tidak ada nikmat yang bisa datang sekecil apapun kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada musibah yang bisa menimpa sehalus apapun kecuali dengan izin Allah. Semuanya hanya terjadi biiznillah. Kita bukan mencari izin Allah, tapi kita mencari ridho Allah. Apa artinya mencari ridho Allah? Ada di mana? Ridho Allah itu ada pada hati dan amal yang disukai Allah. Itulah ridho Allah. Sudah Bu? Ya. Kalau sudah postingnya nggak apa-apa. Ingat, Tuhan kita Allah, bukan followers ya. Setiap kejadian tidak ada yang kebetulan.
ma khalaqta hadza batila. Tidak ada kejadian yang sia-sia, yang kebetulan. Tidak ada. Tidak ada kebetulan, semuanya terjadi biiznillah. Dan setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang tidak ada hikmahnya. Karena Allah Al-Hakim, Maha bijaksana, Maha mengatur segalanya sempurna. Terjadinya sekarang berada di Palestina, Allah tahu tidak? Jawabannya kurang mantap. Tapi jangan asal bunyi ya. Tidak ada yang tidak Allah tahu. Masih ingat Al-Hadid At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Jadi kalau kita membahas Palestina tidak dengan keimanan, kita tidak akan dapat hikmah. Kita akan membahas beda dengan yang di media, ya. Kita akan coba membahas dengan keimanan. Semua yang ada di langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang ada di jagad ini selain ciptaan Allah. Benar? Yakin? Semua yang ada di langit dan bumi ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Ciptaan Allah, milik Allah, ada dalam genggaman Allah. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Termasuk kita, termasuk saudara kita di Palestina, termasuk orang Israel. Bukan hanya orang Palestina, makhluk ciptaan Allah. Orang-orang Israel, Zionis, penjajah itu juga makhluk ciptaan Allah. Siapa yang memberi rezeki kepada makhluk? Allah. Jadi siapa yang ngasih makan orang Israel? Allah juga. Kita sama, ciptaan Allah, milik Allah, Allah yang mengurus kita. Semua sama. Binatang, pohon, semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, Allah yang mengurus. Tidak boleh lepas, ini iman ini. Dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Semuanya disaksikan Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Surat Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, mau di bumi maupun di langit. Jadi tidak ada yang tidak diketahui Allah. Di At-Taghabun ayat 11 tadi, ma'asab min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi peperangan ini diketahui oleh Allah tidak? Jawab. Ada yang tersembunyi tidak bagi Allah? Bagaimana kalau orang Zionis itu mengadakan rapat gelap? Allah tahu tidak? Rapat yang tersembunyi. Mereka rahasia, ada rahasia tidak di sisi Allah? Bagaimana kalau bisik-bisiknya tidak kedengaran sama yang dibisikinya? Allah tahu tidak? Ini penting hadirin. Keyakinan seperti ini. Apakah yang tertembak Allah tahu? Tahu. Kita membahas ini
dari sisi keimanan ya. Jadi akan ada sesuatu yang lebih untuk bisa mempengaruhi hidup kita. Apakah ada yang terjadi yang Allah tidak tahu? Semua tahu ya. Benar? Udah, bagus kalau gitu. Apakah yang meninggal ini Allah tahu? Kenapa meninggal? Kenapa meninggal? Karena Al-A'raf 34, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saatnya tidak bisa diakhirkan ataupun dimajukan walau sesaat. Jadi kenapa orang meninggal? Sudah waktunya. Bagaimana orang bisa meninggal? Dicabut nyawanya oleh malaikat maut dengan perintah Allah. Bisakah orang meninggal tanpa dicabut nyawanya? Bisa tidak? Sudah beda melihat begini ya. Jadi yang meninggal kira-kira di Palestina saja atau di Israel juga? Di Bandung? Semua meninggal pada waktunya. Bedanya meninggal di sana dijamu dengan syuhada, jadi syahid, jadi syuhada. Ini yang susah. Kan meninggal itu 3 ya, waktu, tempat, cara. Kita akan meninggal pada waktunya, kita akan datang ke tempat kita meninggal. Kalau ibu meninggal misalkan di kilometer 95, pasti ke sana. Bapak meninggal mana yang mau ditunjuk? Enggak? Meninggal di rumah sakit Al-Islam misal ya, di tempat tidur, di sal itu, naik nanti ke tempat tidur itu. Berbahagialah yang wafatnya oleh Allah dibuat sedemikian rupa sehingga berpeluang jadi syuhada. Itu yang mahal. Lanjut, ini jadi sudah jelas ya. Jadi jangan hanya aduh kasihan meninggal. Sebetulnya yang harus dikasihani kita nih. Belum tentu husnul khotimah. Di sana melihat kematian itu dekat. Padahal ciri orang yang beriman wabil akhirati hum yuqinun. Ciri orang takwa. Ke akhirat itu dekat. Ingat sorga, ingat neraka tuh yakin. Nah itu ciri orang takwa tuh. Udah nggak apa-apa kita meninggal, udah ada waktunya. Mungkin sekarang saya, mungkin nanti. Udah bu, kalau meninggal insya Allah kita ketemu di sorga. Itulah tempat pulang kita. Itu bahasa orang beriman tuh pak. Tidak horor lihat mati itu. Tidak usah tegang lihat mati itu. Mati itu pasti. Dan ciri orang yang akyas, orang yang cerdas, aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati, itu orang yang cerdas. Jadi orang Palestina itu orang-orang cerdas tuh, kalau banyak ingat mati, banyak mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Kita juga mati ini, maaf ya, saya lihat ini lagi antri ya. Ini serius hadirin. Jangan seperti Idul Kurban, dikasih nomor gate, tenang aja kambing tuh. Domba kan dijejerin gak ada pengaruh. Nafsu makan enak terus, ngegayem terus. Yang sebelahnya dituntun mau disembelih, dia malah kamaran. Udah gitu, udah disembelih lewat lagi di depan dia. Asian setan mati, padahal dia nomor 2. Jangan-jangan kita seperti itu. Harusnya lihat kematian demi kematian,
membuat kita lebih siap untuk mati. Belum tentu panjang umur. Apakah ibu yakin bekal sampai ke rumah dari sini? Yakin tidak? Tidak ada jaminan. Saya tidak ada jaminan masih hidup untuk acara nanti di Geger Kalong. Tidak ada jaminan. Berapa banyak yang meninggal di jalan? Benar? Kenapa jadi pada tegang begini? Biasa weh. Satu, hikmah pertama mendengar banyak kematian, kita harus iri husnul khotimah. Dua, hikmah lainnya, bahwa Allah yang mengetahui segala-gala benar-benar memberi kemenangan itu bagi orang yang bertakwa. Coba lihat ya, dunia ini mati-matian dikibuli oleh Israel itu dengan biaya sangat banyak untuk membungkam berita apapun tentang Palestina. Jadi berita-berita tentang Palestina itu ditutupi sedemikian rupa sehingga dia menghancurkan rumah, menangkap, membunuh, tidak pernah ada beritanya. Qadarullah sekarang seluruh dunia bisa memperhatikan Palestina, tidak ada yang tidak, betul? Tuh, kalau Allah membuka tidak ada yang bisa menghalangi. Ingat baik-baik, membuka menutup itu adalah kekuasaan Allah. Al-Fattah, Allah Maha membuka. Yang mati-matian ditutupi, dibuka. Seluruh dunia sekarang jadi memperhatikan keadaan Palestina. Dua, Israel itu dulu tidak ada. Tahun 46 dia mulai menjadi bangsa yang ingin ditolonglah oleh Palestina sebagai pengungsi yang ditolong, tapi akhirnya malah mencuri, menjajah 75 tahun tuh. Sampai sekarang, jadi dia yang ngerampok tapi aktingnya akting teraniaya. Saya harus bisa bela diri. Dia yang menjajah, tapi kalau sedikit diganggu oleh orang yang dijajahnya, dia minta tolong seperti, wah saya teraniaya, saya berhak membela diri. Itu yang terjadi. Jadi dulu tidak ada Israel. Israel itu penjajah, menjajah Palestina. Nah Palestina berusaha membebaskan diri dari penjajahan. Sekarang banyak orang yang sebelumnya tidak menyadari penjajahan ini. Sekarang di dunia ini makin terbuka. Oh ternyata Israel itu penjajah. Termasuk ibu bapak juga ada yang baru tahu, benar? Nggak apa-apa ngaku kalau benar-benar ya. Selama ini kan kita tidak mengerti. Sekarang kita mengerti. Jadi banyak orang yang melihat penjajahan, melihat kebiadaban, melihat pelanggaran-pelanggaran hukum internasional, pelanggaran, pokoknya kebiadaan ini nyata sekarang. Karena takdirnya sekarang sudah ada teknologi sehingga bisa melihat. Sehingga kalau pemerintah Amerika mendukung Israel bukan berarti seluruh rakyatnya mendukung. Karena rakyatnya juga punya penilaian sendiri. Tiga, sekarang seluruh dunia termasuk kita bisa melihat hebatnya keimanan orang-orang Palestina. Betul? Sekarang mah kita jadi ketahuan ceteknya, nggak ada apa-apanya. Yang gampang ngadat, gampang mengeluh, masakan terlalu asin, ngambek. Telat dikit ngambek, hujan ngambek. Tuh di sana hujan bom, tegar. Ieu mah girimis, sia kumaha. Telat paket ngambek. Hei, hadirin, kita bisa ngukur nih keimanan kita kan?
yang gede-gede ngambek tuh sama Israel. Iya mas salaki diambek, anak diambek, mertua diambek. Bapak, tong jago, berangkat ke sana. Waningan ngambek ke istri wungkul. Hebat orang Palestina teh, benar-benar hebat. Ini diakui. Sekarang banyak para pemimpin Islam termasuk yang punya kekuasaan malu lihat para pejuang Palestina, lihat rakyat Palestina. Mereka tidak berbuat banyak, malu tuh Bu. Para raja-raja, presiden-presiden, cara ricing wae teh. Termasuk saya. Paling pakai ini. Udah ini juga dibuka lagi di belakang. Dan nggak mungkin pakai seumur hidup ya. Hebat orang Palestina ini ditampakkan oleh Allah ujian berat. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Al-Baqarah 155 156 tuh jelas cobaannya tuh. Takutan, benar-benar diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, hancur rumahnya, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Anak meninggal sedih normal, suami meninggal sedih normal, tapi tidak ada hati yang suudzon kepada Allah. Tidak ada komplain. Kenapa ini menimpa kami? Tidak ada. Ya Allah, titip anak saya di sisimu. Ya Allah, engkau panggil suami saya menjadi syuhada. Ya Allah, kumpulkan keluarga kami di sorgamu. Tidak ada komplain terhadap takdir. Ridho dengan takdir. Ini luar biasa hadirin. Kita ini dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit komplain, dikit-dikit ngarasula, dikit-dikit ngomel. Kenapa jadi pada nunduk begini ha? Pengajian mah pengajian hantem. Tapi yang berubah hanya seragam. Bukan iman yang meningkat, kalah cicilan. Ayo Bapak Ibu. Hebatnya orang yang ikhlas itu menginspirasi. Hikmah keempat ya, dunia teh sekarang tren di dunia ini, orang-orang yang melihat selain kagum juga ingin tahu kenapa orang Palestina bisa sehebat ini. Bisa setangguh ini, dan mereka mengatakan kami belum pernah lihat manusia setangguh. Kalau zaman Nabi ini katanya, kata mereka seperti Nabi Ayub yang diuji begitu berat dan tangguh. Mereka ingin tahu apa kira-kira penyebabnya, dan mereka tahu inilah Al-Quran. Sehingga mereka berbondong-bondong membaca Quran, saring memberi hadiah Quran. Tidak bisa bahasa Arabnya, terjemahnya, dan sesudah baca Quran tidak sedikit yang dapat hidayah. Bahagia mengenal Allah, bahagia mengenal hidup mulia yang tidak pernah terbayangkan, tenang dan syahadat. Pertanyaannya ibu-ibu teh dan bapak-bapak teh seberapa gigih membaca Al-Quran dengan terjemahnya? Coba ngomong-ngomong ini ayat kursi hafal tidak? Maksud saya terjemahnya. Al-Fatihah hafal tidak? Maksud saya terjemahnya. Yang benar. Sok atuh. Oh, langsung tarungkul.
Kelemahan kita baca Al-Quran itu sudah sangat bagus, tapi lebih bagus lagi kalau selain baca Al-Quran dalam bahasa Arabnya juga baca dan pahami artinya. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, juragan. Diamalkan. Kita tidak mungkin mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham. Kita tidak mungkin merasakan indahnya mengenal Allah kalau tidak paham Al-Quran. Bagaimana kenal ke Allah kalau kita tidak paham? Baca Al-Quran dalam bahasa Arab itu bagus sekali dan berpahala kalau ikhlas membacanya. Tapi baca Al-Quran ditambah paham maknanya, apalagi kalau tafsirnya, itu akan diberi hidayah namanya. Itu orang-orang non-Islam tidak mengerti bahasa Arabnya, tapi sudah begitu bahagia merasa ada solusi nyata dalam hidup ini. Ayo, sudah ingat mati, sekarang suka baca Quran tidak? Terjemahnya? Baca tuh hadirin. Bisa bahasa Indonesia, huruf Latin bisa enggak? Ibu punten ya, ini yang ceramah ini orang yang sangat terbatas ilmunya, banyak dosanya, enggak bagus bicaranya, sudah bikin anteng begini. Manusia banyak dosa, bicara dengan ilmu ala kadarnya, sudah membuat orang panteng begini. Tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan kalamullah. Al-Quran itu buat kita anteng sekali kalau paham tuh. Ini orang kayak gini aja didengar, kalamullah sama sekali tidak bisa ditandingkan dengan perkataan orang. Kalau kita niat membaca Al-Quran dengan ikhlas ya, karena ingin kenal ke Allah, ingin yakin, ingin tahu apa yang Allah perintahkan dan Allah larang, ingin tahu janji Allah bagi yang patuh dan bagi yang tidak patuh, baca Quran terjemahnya, insya Allah akan jauh nikmat hidup itu. Percayalah Bu, penyebab kita kurang iman, kurang paham Al-Quran. Benar atau benar? Tuh sing haruleng. Banyak yang riweuh dengan rejeki, padahal dengan satu ayat saja sudah beres rejeki itu. Wama min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah pemberi rizkinya. Jadi kalau udah ngomongin rezeki, udah cuman satu yang ada dalam pikiran kita. Siapa? Allah. Allah yang punya rezeki, Allah yang membagikan, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang ngambil. Bukan suami ibu mah bukan pemberi rizki, pemakan rizki. Satu ayat tuh beres. Aduh kunaonnya, abdi teh gelisah wae. Satu ayat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Surat apa itu?
Bukan Ar-Rahman. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah, ingatlah, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kenapa kita gelisah? Untung ada ayat jangan emosi ya. Kalau enggak emosi saya juga hadirin. Cik atuh hadirin, udah stakar kebek ceramah. Kenapa kita teh tidak tenang? Pinter, tas. Jadi kita teh kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Kata siapa? Harusnya tiap mikir jadi, karena kita mikir terus jadi zikir terus. Tuh, aduh saya tuh banyak masalah, gimana supaya ada solusinya yang paling gampang? Coba, harus gimana supaya solusinya yang terbaik? Saya teh nggak utang banyak, nggak kebayang buat ngebayarnya. Cukup satu ayat. Ini juga sebagian kecil. At-Tolaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Jelas apa? Makanya kalau negara ini ingin ditolong Allah, diberi solusi, harus punya pemimpin yang pintar, sederhana. Saya nggak boleh kampanye ya, pokoknya saya hanya ngajarin seperti yang saya pahami dari Al-Quran. Yang penting kita punya pemimpin yang bertakwa. Hadirin sekalian, kita lanjutkan ya. Pinter tah eta pakai eta ya, jadi pasti disebut terus tah. Nyebutnya juga eta hadirin. Udah, ini mau urusannya sekarang hikmah. Jadi kalau tidak baca Quran bingung. Harus gimana yang namanya orang sukses itu, yang dicintai, yang sukses dicintai Allah itu yang bagaimana? Inna akramakum indallahi atqakum. Ada, oh ternyata yang sukses itu yang takwa, bukan yang banyak duit, bukan yang gelarnya panjang, bukan yang jabatannya tinggi. Itu semua adalah fitnah, cobaan. Jadi harta, gelar, pangkat, jabatan itu bukan tanda kesuksesan, tapi tanda besarnya ujian. Makanya kalau baca Quran dipahami, dengar dari orang yang paham, itu lebih gampang hidup tubuh. Jadi kalau masalah kita, ibu pengen bahagia di dunia tidak? Cik, namanya bahagia di dunia teh apa, Raden? Aki? Ya, gini ya, jangan ngarang atulah. Yang namanya bahagia di dunia tuh apa? Namanya apa? Hayatan thayyibah. Aduh, dah kalau nggak tahu mah ngarang weh hadirnya. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Mau hayatan thayyibah? Syaratnya apa? Takwa. Cik, seperti apa yang lebih sederhananya? Ada berapa syaratnya hayatan thayyibah? Bingung kan? Keluarin satu ayat
An-Nahl 79. Ini sengaja saya ngungkap begini, cuplikan kecil teh ternyata jadi solusi. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia tuh, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah memberikan kepadanya hayatan thayyibah. Jadi hidup bahagia teh kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Jadi kalau kita kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang sederhana. Jadi bukan kurang duit, bukan kurang uang, bukan kontrakan, bukan sehat sakit, tapi imannya kuat tidak? Kalau imannya kuat, ke Allah yakin, kesibukannya jadi amal soleh, bahagia. Mau dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, sehat, sakit, punya, tidak punya, apapun yang terjadi, oleh Allah dikasih hayatan thayyibah. Ini contoh-contoh kecil ya, betapa satu ayat sudah bisa jadi solusi. Tentang uang, yang penting uang itu tiap perlu. Salah. Ieu teh semangat ngan salah wae. Bukan ada, yang penting tiap perlu cukup. Ada juga tidak cukup mah stres. Iya kan? Perlu 2 juta, ada 2.000. Bahagia itu qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang Islam memasrahkan diri ke Allah, cukup rezekinya dan qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan. Jadi yang paling penting itu dalam hidup, rezeki itu tiap perlu. Sok nyebut ada lagi ha. Tiap perlu. Orang kaya belum tentu merasa cukup, makanya korupsi juga. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Ya Allah, dasar pengen ya, bulak balik. Iya mah rada-rada iya ya, capek hadirin. Saya menghargai semangat ibu menjawab ya, tapi yang benar jawabannya. Nggak apa-apa Bu, namanya juga belajar ya Bu ya. Aduh bahagia. Bagaimana supaya hidup kita perlu apapun dicukupi oleh Allah? Ayo, apa kuncinya? Sebutin dalilnya. Ya, matakna baca Quran dengan terjemah ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupin. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau orang tawakal, hatinya bulat, yakin ke Allah, dan Allah pasti tahu, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tawakal. Orang yang tawakal mah putus hatinya berharap dari makhluk.
anteng dengan Allah yang memiliki langit dan bumi, penguasa semua rejeki, pemilik segala karunia, penentu segala-galanya, adem. Makanya orang yang paling ringan dalam hidup tuh orang yang ikhlas dan tawakal. Setan aja enggak kuat, enggak bisa nipu orang mukhlasin dengan mutawakilin. Bu, tahu nggak salah satu yang menyebabkan ibu tidak bahagia? Ibu teh terlalu banyak berharap dari suami. Betul? Terserah. Gak bisa tenang orang yang bersandar bergantung kepada selain Allah, tidak tenang. Suami ibu teh boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendirinya aja susah. Suami model ini, maaf ya Pak ya, kalau dilihat dari depan ini suami yang tidak bisa diharapkan. Maaf Pak, termasuk saya ini. Ini serius. Bu, siapa yang menciptakan ibu? Yang menghidupkan ibu-ibu ini siapa? Yang selama ini ngasih rejeki siapa? Yang menutupi dosa dan aib ibu siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang bisa memberi husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Ai suami ibu apa atuh? Nggak disebutkan seketap-ketap aja mah. Apa? Jawab. Apa? Kenapa ibu lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah? Jawab. Suami ibu itu ladang amal bagi ibu. Kebaikan suami ibu syukuri, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami ibu bersabar dan membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala. Tong bogoh teuing ka salaki teh. Saya tidak setuju ada ceramah kita harus mencintai pendamping hidup kita sehidup semati. Apa itu? Enggak, cinta mah pol ke Allah. Kalaupun cinta ke makhluk, kenapa cinta ke makhluk? Karena disuruh oleh Allah aja. Pak, kalau istri bapak nggak begitu cinta ke bapak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan nuntut istri mencintai kita, enggak, malah makin susah. Menyelidiki terus, patroli terus, hayang video call wae. Didik istri mencintai Allah penciptanya. Kita lelaki belum tentu panjang umur. Tugas utama suami adalah membebaskan kemusyrikan di rumah. Jangan sampai istri, anak-anak menuhankan kita sebagai kepala keluarga. Harus kenal Allah, yakin ke Allah, ngabdi ke Allah, baru turun sakinah. Kelihatannya istri saya mah kurang begitu cinta ke bapak. Gak apa-apa, gak penting. Yang penting istri pol cinta ke Allah. Kalau istri udah pol cinta ke Allah, yakin akan baik ke bapak. Tapi bukan jaim. Ibu, kenapa ibu teh baik pisan ke suami, pada suami ibu kelihatannya pika sebelen? Ya ada, udah garis hidup saya, ini jodoh saya, ini ladang pahala buat saya. Tapi kelihatannya suami ibu mah tara muji ibu akeun bae, nu penting mah Allah we ridho ka abdi. Da di akhirat ge
perhitungannya masing-masing. Ya, jelas Aki? Wis pangpayuna ngobrol deh. Lanjut. Jadi baca Quran ini hikmahnya ya. Dipelajari, cari guru-guru para ulama ahli Quran supaya bisa menjelaskan Qurannya dengan benar. Kita kalau baca Quran sendiri jangan untuk dipamerkan ke orang lain, nanti ilmunya enggak barokah. Niatnya baca Quran supaya kenal ke Allah, sambil cari guru juga yang ahli Quran. Jangan niat baca Quran supaya kelihatan pinter atau cari dalil hanya untuk memuaskan nafsu, nanti tidak akan bisa dapat hidayahnya. Apalagi hikmahnya, alhamdulillah dengan adanya perjuangan ini, sekarang kita jadi kebagian ladang amal. Jadi ingat kependeritaan saudara kita di sana akan mengubah hidup kita. Coba sekarang kita lagi makan, aduh ingat saudara kita di Palestina enggak ada makanan. Beda itu, enggak akan ngomel sama makanan kita. Masa cuman sama gepuk dan sate marangi ya teh. Bayangkan yang di sana, jangankan ketemu gepuk, sepotong roti aja susah, mau kita mencela makanan. Sambil makan, sambil ingat saudara kita di sana, kita jadi syukur yang ada, tambah kita mendoakan saudara kita di sana. Tuh pahala. Mau tidur, kita punya tempat berteduh, kasur empuk, mereka tidak ada bangunan, tenda, kedinginan, sekarang sudah -2, enggak ada pakaian, enggak ada toilet, enggak ada air, enggak ada obat-obatan, enggak ada listrik, enggak ada bahan bakar. Coba itu, mau mengeluh bagaimana? Ingat kependeritaan kita di sana, harusnya membuat kita jadi orang yang sangat bersyukur. Gak ada apa-apanya penderitaan kita sekarang dibanding dengan yang dihadapi saudara kita di sana. Ini penting sekali supaya jangan kufur nikmat. Allah memperlihatkan penderitaan saudara kita di sana dan disikapi dengan kekuatan iman, tetap tangguh. Apa kita ini, ha? Tong rewel wae, tong cerewet. Ini yang nonton di luar negeri tengati. Maksudnya too much ngomel. Yang tukang mengeluh, tuh lihat penderitaan di sana. Yang ketipu hanya 50 ribuan, di sana habis-habisan. Bandingkan dengan penderitaan dan bandingkan akhlak kita dengan ketangguhan di sana. Ini luar biasa. Dunianya jadi pembanding, keimanannya jadi pembanding. Ini luar biasa. Ada juga yang menderita tapi ngomel, tara sholat. Ini menderita tapi tetap syukur ke Allah. Ini luar biasa, luar biasa. Belum pernah kita dapat pendidikan sehebat ini dari Allah kecuali lewat perjuangan saudara kita di Palestina. Harusnya sesudah mendengar keadaan di Palestina kita jadi peduli, kita jadi sangat syukur, kita jadi sangat sabar dengan musibah kita. Kita sangat peduli dan kita mau berbuat, kita berdoa, kita sedekah, ningkat iman akhlak kita justru dengan ingat perjuangan kita di Palestina. Enggak sia-sia pengorbanan di sana. Jelas tidak ya? Mumpung ayah suami, yang ada suaminya syukuri.
di sana pada meninggal. Iya, aki-aki syukuri. Sabar Ki, saya kan aki-aki juga. Jadi kalau nyebut aki-aki telang set ke dia badan. Yang masih ketemu istri syukuri, yang masih ketemu anak syukuri, karena di sana ada yang tidak ketemu dan sangat berpeluang besok lusa tidak ketemu. Luar biasa. Itu ada yang di ambulan ngobrol tentang ya jangan udah gitu bom jatuh di depan dia. Baru aja ya kita belum tentu hidup besok ya. Saat itu juga meledak ya. Kalau Allah sudah membuka hati, ingat mati, yakin akhirat, yakin janji Allah, kematian bukan sesuatu yang ditakuti. Ibu mau di masjid ini terus nggak pulang-pulang? Ibu pengen pulang? Pengen pulang tidak? Atau ibu mau selamanya di masjid ini duduk begitu? Jangankan ke sini, umroh juga pengen pulang, haji juga kelamaan teh jadi pengen pulang. Kenapa? Karena memang kita lebih nyaman di rumah kita. Aslinya dunia ini tempat mampir. Harusnya kita mendengar kematian tuh kayak mau pulang. Jadi jangan takut mati. Karena itu tempat pulang kita, pasti lagi kita pulang, ya kan? Makanya jangan kesengsrem lah sama dunia teh biasa-biasa weh. Udah nggak punya kesengsrem lagi, apalagi pusing. Biasa aja lihat dunia, cuman mampir. Betul? Ece, tong centil, capek centil teh, benar? Tuh ngaku. Jangan sibuk riweuh dengan urusan dunia yang tidak jadi bekal akhirat. Kalau mau sibuk dengan dunia yang jadi bekal pulang. Bagi kita bisnis bukan duit. Bisnis itu amal soleh. Ngurus anak bukan masalah anak balas budi, tapi ngurus anak ini bekal-bekal pulang kita. Amal soleh. Ibu berbuat baik ke suami bukan suami supaya baik ke ibu. Jangan. Itu mah urusan Allah yang ngebulak-balik hati. Berbuat baik ke suami apa? Sebagai apa? Amal soleh, bekal pulang. Sama kita juga Pak, tiap hari ngebanting-banting tulang, meres-meres keringat, itu bekal pulang. Dunia mah nggak dibawa. Ini yang punya mall ini, mallnya nggak akan ikut, ya kan? Insya Allah pahala dari rumah Allah ini akan ikut. Antara itu dan ini jelas kerenan ini. Los segitu Banyak ngobrol kematian di rumah ya. Ibu udah diukur belum? Kain kafan. Nanti adakan pelatihan pengurusan jenazah. Berlomba-lomba ibu jadi bagian jenazahnya. Ya mah yang ngabungkus wae licik, dibungkus. Ada seorang ibu-ibu, Bu, ini majelis taklim. Majelis taklim. Kemudian mengundang ustazah pelatihan pengelolaan pengurusan jenazah. Nggak ada yang mau jadi jenazahnya, kepaksa ketua majelis taklimnya. Sesudah dibungkus Bu jadi jenazah, berubah itu hatinya Bu, berubah. Jadi langsung
bikin itu sudah diukur semuanya, disiapkan. Lihat dunia tuh jadi beda. Yang tadinya seneng model ini, model itu, tapi sesudah nyoba dibungkus kain kafan, ternyata ini nanti yang saya bawa. Berubah tuh. Memang ingat mati itu akan membuat orang berubah, karena nasihat terpenting terkuat adalah kematian. Ayo ngobrol mati di rumah biasakan. Jangan dipakai main-main. Karena ada gara-gara gini sok atuh Pak. Kalau nanti ibu meninggal duluan, papa bisa mau nikah lagi mas sok. Yang penting mah usahakan. Naon syaratnya Bu? Enggak apa-apa, pokoknya pas sudah lihat kuburan saya kering jung, papa nikah lagi. Yang penting mah kalau bisa tiap hari nengok kuburan sambil disiram. Kapan keringnya? Dasar terido ya. Jangan berantem juga tentang masalah kematian. Nanti kalau saya meninggal kamu jangan nikah lagi Bu. Mau gimana nanti gimana? Ribut, meninggalnya belum, berantemnya duluan. Ada juga nanti Bu, kalau saya meninggal saya dikubur di sini, ibu dikubur sebelah saya ya. Enggak mau kan saya belum tahu. Ngelawan sama suami, berantem. Enggak usah begitu. Meninggal mah dibahas, yang penting semua bisa husnul khotimah. Ke anak-anak didik begitu. Anak-anak, Bapak belum tentu panjang umur. Kita gunakan tiap ada kesempatan untuk kebersamaan kita. Kalau mau pergi, siapa tahu ini pertemuan terakhir. Belum tentu pulang lagi. Termasuk mau tidur, belum tentu bangun lagi. Berapa banyak yang tidur lalu tidak bangun lagi. Jadi jangan membahas kematian tapi kita tidak ingat mati, karena kita juga pasti mati. Kemarin sedang umroh ada ibu-ibu cerita, gak nyangka kenapa paginya kami olahraga sama-sama, makan bareng, malam-malam nonton drakor bareng. Habis sholat isya tiba-tiba suami saya seperti yang sesek, meninggal seketika tuh. Ya, nggak ada yang nyangka. Bu, saya sepedahan dulu ya, olahraga, meninggal juga di sana. Siap. Mudah-mudahan dengan ada kejadian di Palestina, banyak orang yang dapat hidayah Islam, banyak orang yang lebih memahami keadaan yang sebenarnya saudara kita di Palestina, sehingga benar-benar mendapatkan haknya. Dan yang utama sekali, kita ini bisa berubah, bisa lebih banyak ingat mati, lebih mempersiapkan untuk mati, lebih sungguh-sungguh bersyukur atas semua nikmat yang ada, benar-benar meyakini bahwa kekuatan imanlah yang membuat kita bisa bahagia dan bisa selamat dunia wal akhirat. Iman dan amal soleh. Kita tidak jauh dari majelis Quran, kita tidak jauh dari majelis ilmu. Tiap hari kita berusaha memahami Al-Quran dan mengamalkannya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Enggak ribet kok hidup ini, enggak ribet ya. Kalau kita paham, kita bisa menikmati hidup ini hayatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Udah segitu. Dah. Ondai Masjid Darut Tauhid di Jalur Gaza sampai sekarang belum ada berita terbaru ya? Belum. Kita ada masjid, ada pesantren, titipan Allah, ada pabrik air minum. Kalau sebelumnya ada peternakan unta juga di sana, karena biasanya tiap tahun kurban unta terbesar lewat Darut Tauhid Peduli. Juga ada pelatihan untuk ibu-ibu yang suaminya meninggal. Kalau di perbatasan Jordan ada mobil klinik keliling seperti puskesmas keliling.
dari Darut Tauhid ada satu, semuanya titipan jamaah. Ya, mudah-mudahan jangan lepas mendoakan saudara kita di sana ya. Tiap sholat doakan, tiap makan doakan, tiap lihat keluarga doakan. Makin banyak doa, doa yang rahasia akan diaminkan oleh malaikat dan malaikat mendoakan yang sama untuk yang mendoakannya. Jadi selain doa yang terang-terangan, banyak doa sembunyi-sembunyi. Baik Bapak Ibu, sambil kita mengumpulkan infak untuk penggalangan dana, sudah siap ya? Jangan ragu-ragu, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Pisi ada yang mau nanya? Perlu ada tanya jawab tidak ini? Kan? Ya silakan yang mau nanya silakan. Mana pembawa acara? Ada? Ayo. Iya, baik, kami persilakan yang akan bertanya, Ibu. Kang, berdiri aja Kang, nggak apa-apa. Kang, sambil berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate acana pribados tumaros ka pengersaan. Pakai bahasa Indonesia boleh iya, Bu? Boleh. Saya ini datang dari Desa Jagamulya, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka. Ibu dari Majalengka? Iya ini Pak, saya. Jadi maaf dari zaman dulu kangen sama AA. Bagaimana rasanya kalau hidup saya sampai bertemu dengan AA. Ya dibutuhkan doa, semoga saya menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Dan minta doanya, malah pingin diusap kepala sama AA. Nah jadi saya itu sejauh-jauh orang kampung, tapi semangat setia terhadap ilmu AA. Nah tadi mendengarkan dari AA, membaca Quran, saya cinta sekali. Cuma kalau dicontohkan nama AA tahu, tapi belum tahu kenyataannya. Jirimnya. Seperti gitu ya, jirimnya. Makanya saya membaca Quran, alhamdulillah. Tidak bosan, cuma polos kata orang Sunda mah. Jadi seperti monyet ngagugulung kalapa saur nate. Janten sama sekali bodoh ta. Tina kituna bade tumaros ka pangarsa AA ieu ngaos dihapunten ditampi atana pinte ku kabodohan abdi. Oh, kieu mak punten. Atur nuhun ya, abdi teu tiasa ngusap mastaka emak ya. Diwakilan we ku caroge emaknya. Tos teu gaduh. Ya. Ma terima kasih ya jauh-jauh dari Majalengka. Perbatasan Majalengka. Alhamdulillah. Dari Kecamatan Malausma, kalau ya. Itu tetangganya Bapak Bupati karena Sobahi. Oh. Alhamdulillah. Saking cintanya membuang waktu untuk ingin bertemu sama AA. Oh. Kalau masih muda mau mesantren cuma ya. Oh, kalau masih muda mau apa? Mau mesantren. Oh, mesantren. Alhamdulillah. Baik, Ma, terima kasih. Ya. Jam berapa dari Majalengka? Ya jam 3-an. Jam 3-an? Ya, jam 3. Tuh, jangan mengeluh Yang datang jam 8 meni asapang solehna. Jam 3 Ma ya. Jam 3. Besok AA ke Majalengka Ma. Alhamdulillah ada yang ngiring na tegadu ongkos kanggo uwi. Aduh, jangan. Nanti gosip Ma. Aduh, Ma. Ma kesini sama siapa? Sama anak. Ah ya. Anak ya. Biar anak yang ngongkosin. Udah beberapa tahun kangen sama AA, ingin ketemu dan sekarang udah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma.
Untung Ma udah tua, ya alhamdulillah. Terima kasih Ma atas silaturahimnya dari Majalengka jam 3 ke sini, Masya Allah. Setiap langkah dicatat oleh Allah. Amin, amin. Capeknya jadi penggugur dosa, ongkosnya nanti diganti oleh Allah ya. Amin. Jadi belum ada untuk ongkos. Amin. Kan? Tapi ingin nggak mau pulang, kalau bisa mah mau masantren, cuma nggak punya biaya. Amin. Udah Ma pulang aja ya. Insya Allah Ma. Amin. Terima kasih Ma. Kok saya jadi merah begini? Alhamdulillah Ya. Ma. Yang penting mohon maaf lahir Iya Ma, batin ya ayah. dimaafkan. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar dan Iya, Ma. yang diharapkan semoga bertemu nanti di yaumil kiamah. Bertemu di surga Ma. Ya amin. Hebat Ma. Terima kasih Ma. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Ini takdir Allah hadirin. Milik yang bagus bagi emak. Oh, Milik. alhamdulillah udah. Sudah semua tadi catat, semua obrolan tadi catat. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Berapa menit lagi azan? Ya, itu di belakang punten. Ibu mau sering sekali ngacung kan? Udah ibu bagian ngacung aja, yang nanya yang di sana ya Bu. Maaf ya. Lanjut silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti dari Turangga sini saja, mau tanya sama AA. Silakan Bu. Masalah produk yang diboikot karena pro Israel. Apakah itu salah satu bentuk jihad saya lah misalnya. Saya untuk benar-benar meninggalkan itu produk meskipun produk itu sangat saya butuhkan seperti itu. Kalau yakin informasinya benar, akurat, lengkap bahwa produk itu menjadi pendukung penjajahan, pendukung kezoliman, tinggalkan. Bagaimana yang kerja di sana, insya Allah ada rezekinya nanti dari tempat yang lain. Ya. Insya Allah berarti itu bisa dicatat sebagai jihad kita sebagai umat muslim di sini untuk saudara kita yang di Palestina ya ayah. Semoga demikian karena kita tidak termasuk yang bahu-membahu di dalam membuat kemungkaran. Ya. Tapi tolong dipastikan bahwa kita yakin yang diboikot itu memang benar-benar terbukti. Jadi jangan sampai hoax kita memboikot padahal sebetulnya tidak. Jadi betul-betul perlu informasi yang benar, akurat, lengkap. Doakan, boleh juga untuk menjatuhkan sanksi, sebarkan informasi terus-menerus tentang Palestina dan sedekah. Makasih. Satu terakhir. Kali ini sepertinya lebih banyak dari biasanya. Kapan kita mau umroh sama-sama? Bulan Februari 1 pesawat. Minta ke Allah supaya diundang ya. Karena sebagian besar yang berangkat umroh haji itu tidak ngongkos sendiri, beneran. Beneran ini asli. Dari satu bis 45 orang paling yang ngongkos sendiri itu 10. Selebihnya mah diongkosin syariatnya. Ada yang diongkosin suaminya, diongkosin orang tuanya. Iya. Kemarin ada satu bis itu ya 46 orang semuanya diongkosin. Iya, enggak oleh bosnya enggak pergi. Tapi ngongkosin, betulan itu ya. Bulan November kemarin kan 10 bis, sebagian besar mah enggak punya uang, tapi Allah mengundang, ada jalannya. Terakhir, kalau enggak ada lagi enggak apa-apa. Ibu mau apa? Mau nanya? Sing sabar Bu, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh punya adik di Jakarta. Kemarin tuh udah umroh 1 tahun. Terus kemarin lagi meresin ini paspor karena udah katanya lambat paspornya. Jadi katanya kemarin teh mau pergi haji, mau daftar haji, terus ada kekurangan persyaratan. Pas ngobrol sama saya hari Rabu, pas hari Kamisnya tiba-tiba darah tinggi terus pecah pembuluh darah sampai meninggal. Terus gimana? Karena kalau ada pengajian AA di Istiqlal, di mana-mana pengajian, adik saya suka pergi jam 5, kadang jam 4. Tiba-tiba sakit langsung meninggal. Tuh gimana pahalanya? Karena rencananya mau pergi haji, terus rencananya juga mau beliin karpet buat ke masjid, tiba-tiba meninggal. Gimana tuh adik saya? Jadi husnul khotimah apa gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu husnul khotimah atau tidak yang paling pasti adalah Allah. Nah, bagaimana beliau rajin ke pengajian, mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda seperti ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa orang yang dikehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau orang senang belajar agama dengan ikhlas dan senang berusaha mengamalkannya dengan ikhlas, ini salah satu ciri orang yang dikehendaki Allah kebaikan. Berniat haji bagus, berniat infak untuk masjid bagus. Bagaimana meninggal sudah ada pahalanya, Bu? Sudah ada pahalanya. Makanya jangan pernah pelit berniat baik. Tidak semua niat baik kita bisa terrealisasi, tapi sudah ada pahalanya dari niat baik. Jadi jangan sungkan untuk niat baik. Ya, saya niat umroh kayak tadi, mau kapan umroh? Itu jelek. Insya Allah kapan umroh? Insya Allah semoga secepatnya Allah mengundang. Daftar haji yang lebih wajib ya. Insya Allah husnul khotimah, semoga begitu ya, Bu. Dah ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan menutup dengan doa. Mari kita membaca Al-Quran sama-sama. Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd, la ilaha illa ant, wahdaka la syarika lak, ya Mannan, badi'us samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Duhai Allah yang maha baik, berkahi pertemuan ini ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, ampuni seluruh dosa kami. Engkau tahu semua dosa dan aib kami. Tidak ada yang luput dari penglihatan-Mu. Jadikan pertemuan ini penghapus semua dosa kami, sebanyak apapun ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni kami ya Allah,
sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Bersihkan aib-aib kami ya Rabb, senista dan sekotor apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu, bapak, pada orang tua. Engkau melihat semua perbuatan kami. Buatlah hati orang tua kami ridho dan memaafkan kami. Ampuni orang tua kami ya Allah. Terima semua amal kebaikannya. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi ibu bapak kami. Berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan ibu bapak kami ahli sorga, lindungi dari azab neraka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau tahu keadaan keluarga kami. Ampuni dan sayangi keluarga kami ya Allah. Berikan kepada kami keluarga sakinah, keluarga yang kuat imannya. Muliakan akhlak keluarga kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami pendamping hidup yang menguatkan iman. Ampuni semua dosa kami kepada pendamping hidup kami. Ampuni semua dosa kami kepada anak-anak yang Kau amanahkan. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Titipkan kepada kami hamba-hambamu yang jadi penyejuk hati kami. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Jauhkan kami dari lilitan hutang. Jauhkan kami dari apapun yang Engkau haramkan dan subhat. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi'. Jangan biarkan satupun yang gelisah kecuali Engkau tentramkan jiwanya. Jangan biarkan satupun yang sedang dililit masalah kecuali Engkau lapangkan, beri jalan keluar. Jangan biarkan satupun yang berhajat, yang maslahat kecuali Engkau mudahkan ya Allah. Ya Allah, jadikan saudara-saudara kami ini kaum muslimin muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni guru-guru kami ya Allah, persatukan para ulama. Ampuni sanak saudara kami yang berbuat baik, yang khilaf kepada kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Duhai Allah yang Maha Agung, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan semuanya ya Rabb. Hiburlah hati-hati yang berduka. Sembuhkan hati-hati yang terluka ya Allah. Gantikan setiap kehilangan dengan ganti yang lebih baik. Jadikan setiap yang wafat Engkau jamu dengan husnul khotimah, jadi syuhada. Jadikan yang keluarganya kehilangan Engkau tetap hibur hatinya. Kumpulkan kelak di sorga ya Allah. Sempurnakan kebahagiaan, sempurnakan kebahagiaannya ya Allah. Cukupi segala keperluan saudara-saudara kami ya Allah. Engkau yang Maha Kaya, Maha memiliki segalanya. Sempurnakan ya Allah keimanannya, lapangkan hatinya, teguhkan perjuangannya ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami ini menjadi jalan hidayah bagi sebanyaknya hamba-Mu. Jalan taufik bagi kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bangsa Israel adalah makhluk dalam genggaman-Mu. Ya Allah, luluh lantakan kekuatannya, cerai-beraikan persatuannya ya Rabb. Jangan biarkan kaum zalim berjaya. Ya Allah, berikan kemampuan kami berbuat sesuatu bagi saudara kami ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, istiqomahkan kami semua dalam iman, istiqomahkan dalam Islam, istiqomahkan dalam amal soleh. Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertakwa padamu ya Allah, para pemimpin yang berakhlakul karimah, para pemimpin ahli ibadah, para pemimpin yang dapat membimbing bangsa ini di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang membangun masjid ini mendapat berkah dari majelis kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah kita simak bersama kajian ilmu bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastihar.